Bu Mei. Saya akan mengganggu atau minta waktunya Bu Mei sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai yang ada di LMS, yaitu di modul 1.3.1. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk memenuhi tugas yang ada tertera di LMS di modul 3.1. Mungkin beberapa pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Bu Mei. Baik, siap, monggo. Terima kasih, monggo. Langsung saja, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau diajukan kepada saya. Untuk pertanyaan pertama Bu Mei, yaitu selama ini bagaimana Bu Mei dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang ada di sekolah Bu Mei? Baik, cara saya mengidentifikasi tentunya harus berbasis data. Data yang saya gunakan nantinya harus relevan untuk bisa saya gunakan pada pengambilan data. Kalau kita berbicara masalah dilema etika, itu artinya kaitannya dengan perlunya perlu kajian lebih mendalam lagi. Kalau terkait dengan moral, itu tentunya masalah tanggung jawab, masalah sudah jelas maksudnya ini harus benar, ini tidak boleh gitu ya. Berarti langkah awal yang dilakukan Bu Mei itu untuk pengambilan data dulu yang relevan mungkin ya? Iya, betul. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, yaitu Bu Mei, selama ini bagaimana Bu Mei menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mei, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengambil keputusan harus ada komitmen dari saya sendiri. Artinya ada nggak nilai kebajikan yang harus tetap saya pegang gitu ya. Jadi cara mengambil keputusannya adalah saya harus menerapkan, saya harus benar-benar menjalankan nilai kebajikan yang benar-benar saya harus pertahankan. Nilai kebajikan itu terkait dengan apa saja, misalkan nilai kebaikan terkait apakah keputusan yang saya ambil itu bermanfaat untuk kepentingan bersama, apakah keputusan yang saya ambil itu bermanfaat mengandung unsur keadilan, apakah nilai kebajikan keputusan yang saya ambil itu sudah mengandung nilai kebajikan kebenaran, apakah keputusan yang saya ambil itu nantinya membawa dampak yang positif atau dampak yang negatif bagi lembaga ke depannya. Tentunya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, harus melihat dari berbagai pandangan. Berarti intinya itu Bu Mei menanamkan nilai-nilai kebajikan dan dilakukan secara individu. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Mei lakukan selama ini? Ya, langkah yang harus saya ambil untuk prosedur terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya kita harus menjunjung tinggi falsafah yang sudah dipegang oleh bangsa kita, yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Maka itu adalah prosedur yang dianggap paling efektif dan paling baik untuk pengambilan keputusan, di mana musyawarah itu selalu melibatkan dari beberapa pihak, beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Artinya masukan, gagasan, kritikan, saran itu yang akan nantinya mendukung keputusan yang akan diambil. Baik, berarti di soal yang ketiga tadi melakukan musyawarah terlebih dahulu sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan keempat, Bu Mei, hal apa saja yang selama ini Bu Mei anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif, yang dianggap paling efektif tentunya kalau musyawarah itu hubungannya dengan komunikasi antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik dengan guru, staf
karyawan, kemudian komite, paguyuban, komunikasi jadi harus ada prinsip bahwa seluruhnya itu harus melalui komunikasi yang baik dari dua arah yang bisa dilakukan melalui musyawarah. Berarti menyatukan visi katanya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Mei, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami Bu Mei? Banyak sekali tantangan dalam pengambilan keputusan. Apakah ada tantangan? Banyak sekali tantangan yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Internal misalkan tantangan yang kita hadapi dari pihak guru, pihak staf karyawan, itu adalah tantangan yang ada di internal. Sedangkan di eksternal diantaranya orang tua siswa itu. Nah, apa saja bentuk tantangannya? Mungkin satu, ada guru terkait dengan senioritas. Mungkin ada lagi terkait dengan kedisiplinan, gitu ya. Kalau dari orang tua tentunya ada juga tantangan dari orang tua, misalkan orang tua yang tidak terlalu care dengan sekolah, tidak mengerti bagaimana bentuk kedisiplinan, bagaimana bentuk peraturan yang ada di sekolah yang harus dijalankan, itu merupakan bentuk tantangan dari eksternal. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Mei, apakah Bu Mei memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Mei langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau seperti apa yang Bu Mei jalankan selama ini? Kalau jadwal tertulis dan khusus tidak ada. Karena apa? Karena pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika ataupun dengan bujuk moral itu pasti menyangkut pada beberapa data yang harus saya analisa. Jika data analisa sudah selesai, maka ada waktu untuk koordinasi. Kalau sudah ada waktu koordinasi, maka harus ada waktu untuk berkomunikasi atau kolaborasi. Kalau sudah, maka kita bisa mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ataupun bujuk moral. Jadi fleksibel setelah semua data terkumpul, semua sudah bisa dikomunikasikan, semua bisa dikoordinasikan, itulah baru kita bisa menyelesaikan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mei dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu ada, sangat ada yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan saya. Siapa? Kalau ditanya siapa, yang paling utama adalah stakeholder sekolah, guru, karyawan, staf, itu adalah yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kemudian diikuti oleh komite sekolah, paguyuban orang tua. Nah, setelah dari komite, paguyuban, guru, karyawan, ada juga lagi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Siapa? Pengawas, dinas terkait. Berarti untuk faktor-faktor ini Bu Mei selalu kembali lagi yaitu tentang koordinasi, kolaborasi semua pihak begitu. Mulai dari guru, staf, komite, orang tua atau pengawas atau dinas pendidikan. Untuk pertanyaan terakhir atau pemungkasnya Bu Mei, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mei petik dari pengalaman Bu Mei dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu Mei? Yang bisa kita petik adalah budaya sekolah. Kenapa? Karena setiap keputusan itu harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi prinsip kita. Jadi apakah itu berpengaruh pada itu menyangkut kepentingan bersama, nilai keadilan, nilai kebenaran, dampak berkepanjangan, jangka pendek, kemudian budaya kerja dari guru
guru dan karyawan itu yang menjadi perlu diingat dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Mei atas jawaban-jawaban yang sesuai pertanyaan yang ada di LMS, yaitu di modul 3.1. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya, yaitu untuk yang terutama itu untuk pemenuhan tugas di modul 3.1, dan kedepannya saya bisa menjalankan atau mengambil makna dari apa jawaban yang Bu Mei sampaikan. Terima kasih Bu Mei. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Mei. Ada kurang dan lebihnya atau tutur saya yang kurang sopan, mohon maaf juga. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya akan meminta waktunya sebentar dan mengganggu waktunya Bu Ida sebentar untuk pelaksanaan tugas pemenuhan tugas di program guru penggerak, yaitu modul 3.1. Mungkin saya nantinya akan menanyakan beberapa soal yang sesuai yang tertera di LMS. Mungkin Bu Ida ada waktunya nih. Mungkin pertanyaan yang pertama buat Bu Ida, yaitu selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuh moral di sekolah Bu Ida? Ya, baik. Dilema etika yang terjadi yaitu tentang di SD kami itu kedisiplinan siswa, yaitu adanya siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, yang karena budaya orang tua yang rata-rata bekerja di luar kota, kemudian juga bekerja larut malam, sehingga anak kurang mendapat perhatian. Jadi titik fokusnya pada perhatian orang tua ke anak. Berarti anak itu datang terlambat karena kurang perhatiannya atau kurang dikontrolnya oleh orang tua Bu Ida gitu. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Bu Ida, yaitu selama ini bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ida, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Ida? Pada kasus ini terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama benar, tidak terjadi bujukan moral karena tidak ada pelanggaran moral dalam kasus ini. Berarti dalam kedisiplinan di anak ini tidak ada pelanggaran moral sehingga tidak masuk terjadi dibujuk moral bidangnya. Untuk pertanyaan yang ketiga atau selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Ida lakukan selama ini dalam kasus-kasus yang ada di sekolah Bu Ida? Untuk langkah-langkah prosedur biasanya itu saya melakukan musyawarah pengambilan keputusan dengan seluruh dewan guru, termasuk juga tenaga kependidikan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi musyawarah untuk mencapai keputusan. Berarti ya, intinya itu Bu Ida sebelum mengambil keputusan mengadakan musyawarah pada dewan guru dan tenaga pendidikan gitu ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bu Ida? Menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika yaitu adanya komunikasi dengan seluruh dewan guru, termasuk juga tenaga kependidikan sebelum saya mengambil keputusan. Jadi seperti pertanyaan yang awal, Bu Ida selalu mengutamakan komunikasi dan koordinasi di semua stakeholder Bu Ida. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami Bu Ida? Tantangan untuk pengambilan keputusan dalam hal ini yaitu kesadaran pentingnya dalam kedisiplinan. Berarti ibaratnya semuanya belum sadar gitu Bu, atas pentingnya kedisiplinan. Itu perlu diawali dari diri sendiri. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah Bu Ida memiliki sebuah
tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ida jalankan selama ini? Untuk jadwal khusus saya tidak ada. Tapi dalam kasus ini saya akan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait dan saya lakukan secara fleksibel pada saat kasus dilema etika ini terjadi. Berarti Bu Ida selalu mengutamakan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait ini Bu Ida. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Ida, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika ini Bu Ida? Ya. Faktor yang mempermudah yaitu koordinasi dan kolaborasi tadi sudah saya jelaskan ya. Dengan pihak terkait dalam kasus ini ya, saat kepala sekolah melakukan koordinasi dengan seluruh dewan guru dan tenaga pendidikan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu dibutuhkan kata mufakat atau persetujuan dari semua dewan guru dan tenaga pendidikan gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu Ida ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Ida tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida saat mengambil keputusan di dilema etika ini Bu Ida? Pelajaran yang dapat kami petik di sekolah yaitu kita perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah, pembiasaan. Nah itu sebelum melakukan pengambilan suatu keputusan. Jadi intinya budaya di sekolah, di lingkungan sekolah itu harus ditanamkan mulai sejak dini Bu Ida untuk pengambilan keputusan itu. Terima kasih Bu Ida, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya yang untuk pemenuhan tugas di LMS di program berpenggerak di modul 3.1. Mohon maaf Bu Ida, saya mengganggu waktunya Bu Ida. Ada kurang dan lebihnya atau perkataan saya yang kurang sopan ke Bu Ida, saya mohon maaf Bu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Amin.